Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tio Febriansyah, NIM 2516010070. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas UTS pada mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dedi Afdal LC.MUD. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 materi tentang konsep wahyu, Al-Quran dan tafsir, dan nuzul Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi pertama. Kita akan membahas konsep wahyu. Apa itu wahyu? Secara sederhana, wahyu itu artinya pesan, rahasia, atau perintah dari Allah SAW yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya. Jadi, wahyu bukan sekadar omongan biasa, tapi petunjuk hidup yang langsung dari Tuhan. Ada juga makna kata wahyu di Al-Quran. Kata wahyu di Al-Quran itu artinya tidak cuma satu, ada beberapa makna. Yakni yang pertama bisa berarti ilham atau petunjuk alami. Kayak contohnya, lebah yang tahu cara bikin sarang karena ada ilham dari Allah. Yang kedua bisa juga berarti bisikan halus yang suaranya cepat dan cuma orang yang dituju saja yang bisa dengar. Yang ketiga yang paling utama adalah perintah Allah yang wajib ditaati oleh para rasul. Bagaimana cara wahyu turun? Allah menurunkan wahyu dengan cara yang sangat mulia. Di antaranya yang pertama lewat perantara malaikat Jibril. Ini cara yang paling sering terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian yang kedua lewat mimpi yang benar. Biasanya ini terjadi di awal-awal kenabian. Kemudian yang ketiga dengan suara yang berat seperti gemir lonceng. Kalau ini terjadi, Nabi rasanya sangat tenang, tapi badannya sampai berkeringat dingin karena beratnya beban wahyu. Yang keempat, Allah yang berbicara langsung tanpa perantara, seperti yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita masuk ke materi kedua, ialah Al-Quran dan tafsir. Al-Quran itu adalah firman Allah yang asli, diturunkan ke Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, ditulis rapi, di mushaf, dan dibaca secara turun-temurun. Baca Al-Quran itu sudah pasti berpahala besar. Yang kemudian tafsir, artinya penjelasan. Jadi ilmu tafsir itu buat ngerti maksud ayat Al-Quran, biar kita tahu artinya secara dalam. Bukan cuma baca tapi nggak paham. Yang kemudian nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran itu punya banyak julukan cantik. Contohnya Al-Furqan, artinya pembeda yang memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kemudian Al-Huda, yang artinya petunjuk, jalan yang lurus. Kemudian Al-Kitab, buku panduan yang lengkap. Kemudian Az-Zikra, pengingat supaya kita nggak lupa sama Tuhan. Dan masih banyak lagi. Kemudian sifat dan fungsinya Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya terjaga murni, gak bisa diubah sama sekali sama manusia. Fungsinya banyak banget. Jadi pedoman hidup, jadi obat hati kalau lagi sedih, dan jadi pembeda antara yang halal sama yang haram. Kenapa kita harus belajar tafsir? Karena bahasa Arab itu luas. Satu kata bisa punya banyak arti. Kalau nggak belajar tafsir, takutnya kita salah paham atau salah mengartikan ayat. Jadi, dengan tafsir kita bisa mengamalkan isi Al-Quran dengan cara yang benar dan pas. Jadi, langsung saja kita masuk ke materi ketiga, ialah nuzul Al-Quran. Apa itu nuzul Al-Quran? Nuzul artinya turun. Jadi, ini cerita tentang prosesnya turun Al-Quran dari tempat paling tinggi Lauhul Mahfuz sampai ke bumi lewat malaikat Jibril.
sedikit tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa turunnya bertahap? Al-Quran itu nggak turun sekaligus, tapi dikasih sedikit-sedikit selama kurang lebih 23 tahun. Kenapa begitu? Yang pertama, agar hati Nabi kuat, biar Nabi nggak kaget dan kuat mentalnya menerima wahyu yang berat. Yang kemudian yang kedua, mudah dihafal dan dipahami. Umatnya jadi gampang ngafalin dan ngerti karena dikasih pelan-pelan. Kemudian yang ketiga, sesuai kondisi. Ayatnya turun pas ada masalah atau kejadian, jadi solusinya langsung ada dan bisa langsung dipraktekkan. Yang kemudian yang keempat, menambah iman. Setiap turun ayat baru, semangat dan iman para sahabat jadi makin bertambah. Yang kemudian ayat awal dan akhir turun. Ayat pertama turun surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dimulai dengan kata Iqra atau bacalah. Kemudian surat yang terakhir turun ialah kebanyakan ulama bilang yang terakhir turun itu surat Al-Baqarah ayat 281 tentang peringatan hari kiamat dan kembali kepada Allah. Baik, cuman sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.